Jadi aku ingin cerita. Ini cerita tentang setelah Pilpres 2014, mereka mencari kambing hitam, mereka mencari tumbal. Nah, em, kita nggak bicarain tentang mereka ini sekelompok orang ini, tapi di sini saya lagi mau bicarain tentang apa yang terjadi setelah itu dengan saya juga. Jadi setelah 2014, Pilpres 2014, saat mereka masih sibuk mencari kambing hitam, sibuk mencari tumbalnya itu. Nah, langsung ketemu dengan saya. Mereka mau berterima kasih. Tentu ya dengan hadiah. Tapi setelah dari saya dapat ini, saya membaca situasi ini, kalau saya menerima, sebut saja hadiah, ya, hadiah itu, ya, yang akan terjadi, ya tentu akan jelas banget nih, akan jelas banget, ya, tentu akan jelas banget kalau saya itu beneran jadi, ya beneran jadi antek Cina atau intel Cina, ya kan, begitu kan. Nah, jadi ya untuk mengamankan diri saya sendiri tentu saja tidak, karena saya belum tahu situasinya benar seperti apa. Mungkin sebenarnya West juga udah menunggu momen setelah itu. Nah, jadi saya akan cerita ini beberapa sedikit sedikit aja ya, sedikit, karena saya juga udah dilarang oleh mereka, maksudnya West, East dan Middle ini, untuk keceplosan. Makanya saya selalu pakai teks. Ya. Saya sebenarnya selalu pakai teks. Cuman kali ini saya lagi nggak ngomong pakai teks. Jadi saya pakai teks itu supaya karena mereka minta, Her, tolong jangan keceplosan, Her. Oke, fine, done. Em, jadi tentu eh, setelah ketemu West juga datang. Tentu dengan aura dan yang mencekam waktu itu. Cuman setelah itu saya jelaskan, mereka yang hebatnya itu mereka ngerti. Oh, mereka ngerti. Eh Beda dengan orang-orang Indonesia ini, ya. Mereka beda dengan orang-orang yang nyari prestasi dengan settingan itu. Orang West ini langsung klik. Oh, oke. Okay. Terus eh, bicara. Lalu saya langsung kita langsung cut aja ke bagian yang ini. Em, Gimana? Coba kalau kita baca situasinya dulu. Kebetulan banget. Setelah itu, kebetulan banget setelah kita close, ketemu, terus ada lagi komunikasi juga. Ada yang ngebuat, ya, ada yang ngebuat karena alasan utamanya tidak bisa dijadikan karena alasan utamanya tidak bisa dijadikan sebagai bahan fitnah munafikin jahanam. Jadi mereka mencari dong apa nih yang bakal di kita buat nih supaya saya ini celaka. Banyak kan waktu itu di orang-orang Kementerian Pertahanan, saya taunya kalau saya itu difitnah sebagai antek Cina. Kalau di gereja-gereja saya tahunya itu antikristus atau teroris atau Jewish yang antikristus itu, tahu kan, ada tuh, ada. Nah, bicara soal Jews, ya, kalau yang di bazar masjid itu, bazar Islam itu kan saya difitnahnya soal Jews, kalau enggak ya Dajjal gitu. Nah, soal yang bagian Jews ini, ya, saya bilang ke Wes, saya katakan dengan setenang mungkin, kita lihat aja, coba kita manfaatkan ini, ya,
Kita manfaatkan ini kebetulan. Kebetulan sekali, jus yang dia maksud itu adalah yang nama saya. Yang dimana orang-orang yang menentang sekali perang di antara Palestina itu, yang perang di antara Palestina Israel itu, ya. Mereka adalah menentang sekali itu. Mereka yang bahkan ketemu sama presiden Palestina dan merangkulnya dan mengatakan bahwa ini salah gitu. Di sana ya. Saya mengatakan itu. Dan apakah kita akan lihat ya, kalau saya celaka ya saya celaka, kalau saya ada yang benar ditembak ya ditembak, ditusuk dari belakang ya udah. Terus kalau saya selama 3 tahun ya, sejak 2014 itu, sejak fitnah itu pertama kali muncul, sampai 2000 akhir, mau 2018 2018 akhir udah mulai agak kelihatan mereka kayaknya tahu, udah mulai cari tahu sendiri ya. Kalau saya celaka ya udah, kalian tinggal lakukan apa yang harus kalian lakukan gitu kan. Dan saya meminta ke mereka gitu, biarkan aja si kumpulan munafikin jahanam ini ya, si para jahanam ini yang udah musuhin, dia yang musuhin tambang emas itu, dia juga yang buat propaganda untuk bunuh Jewish ya. Biarin aja, maksud saya. Coba kita lihat seberapa jauh nih mundurnya orang-orang. Apakah mereka akan mendengarkan fitnah tersebut? Banyak yang mendengarkan fitnah tersebut, banyak lagi yang mulai ngarang, banyak lagi yang menyebarkan itu. Dan lebih parahnya lagi memang buzzer Islam itu diterima di mana-mana dan cukup luar biasa dan cukup wow gitu. Percobaan pembunuhan itu memang ada ya, tapi saya juga kurang ini juga, karena beberapa kali saya dikasih tahu gitu ya, ya tentu aja dikasih tahu kapan saya akan dihantam, kapan saya akan ditikam, kapan saya akan dieksekusi. Itu sebabnya salah satu hal adalah mengapa saya kadang-kadang tidak menetap di satu masjid aja gitu. Maksud saya, kalau misalkan sekalipun itu bulan Ramadan, kadang saya ke Istiqlal, kadang saya ke Kubah Mas, kadang tiba-tiba ya saya di sekitaran rumah aja, pindah ke sana kemari, kita semua ke sana kemari ya. Itu tentu aja untuk ya menghindari bahaya itu. Tapi kalaupun saya waktu itu ada yang berhasil mencelakakan pun ya, well, nyawa bayar nyawa kan gitu. Seperti di Suhuf Ibrahim wa Musa, do not kill. See you next time.